OSCE dari semester 1 sampai semester akhir nilainya A terus emang bisa? Jawabannya bisa. Asalkan hari ini gue bakal coba sharing bagaimana gue melewati 8 OSCE dan alhamdulillah semuanya one shoot tanpa remedial. Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing pengalaman dan strategi pribadi bagaimana gue melewati 8 OSCE. Jadi bukan bermaksud menggurui, karena pasti banyak yang jauh lebih pintar dan lebih sukses dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang bentar lagi OSCE atau maba yang pengen tahu bagaimana cara belajar OSCE. Tips yang pertama, be present at the time. Maksudnya gimana be present at the time? Kalau lu skills lab, jangan sibuk sendiri. Lagi skill lab, mana belajar ujian, lagi skill lab, malah mengerjakan yang lain, atau lagi skill lab, malah ngerjain skripsi. Banyak orang justru menyepelekan skill lab karena mereka anggap bisa belajar ulang dari rumah, atau mungkin bisa belajar di tempat les. Tapi menurut gua, kalau memang lu mau menyicil, perhatikanlah saat dokter menjelaskan skill lab, karena itu justru kunci-kuncinya dan tips and triknya ada di situ. Yang kedua, kalau ada kesempatan jadi probandus, saran gua cepet ambil, maju, jangan kebanyakan mikir. Kenapa? Karena di saat lo jadi probandus, lo akan lebih mudah dalam menghafal, lebih mudah dalam memahami, dan juga lebih lama nyangkutnya. Gimana sih kalau kita jadi probandus, bahkan kita jadi objek pemeriksaannya, ya kita bisa melihat secara langsung dan bagaimana sebuah pemeriksaan dilakukan dengan profesional oleh dokter. Waktu itu, gua jadi probandus CHT. Sampai sekarang gue inget bagaimana cara memegang otoskop yang benar, dan sampai sekarang gue inget posisi kaki yang benar bagaimana, dimana orang-orang banyak lupa. Makanya gue suka heran kenapa banyak orang ogah-ogahan pas disuruh maju jadi probandus. Padahal menurut gue itu sarana belajar banget. Yang ketiga, belajar sama temen. Buat yang masih belajar OSCE sendirian, saran gue cobain sekali-sekali belajar sama temen atau belajar kelompok. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu kita belajar OSCE sendiri, kita nggak tahu di mana kita kurangnya, dan kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Sedangkan ada teman-teman kita yang memang ilmunya lebih banyak, dia bisa perbaiki dan kasih feedback ke kita. Dan tips yang terakhir, belajar pakai alat. Yang suka jadi penyakit adalah orang ngerasa pede menghadapi OSCE hanya dengan membaca buku panduan, tanpa hands on. Bagi gua, hanya membaca buku panduan itu sama sekali tidak efektif untuk ujian OSCE. Kalau untuk ujian yang lain mungkin efektif, tapi terkhusus untuk OSCE, membaca buku panduan tanpa hands on sama sekali tidak efektif. Sesederhana apapun alatnya, gua harus hands on. Waktu itu gua pernah OSCE sirkumsisi, sunat. Dengan segala keterbatasan, gua sama teman-teman gua bikin alat dari kanebo, bikin penis-penisan pakai kanebo, dan kita ngejahit di kanebo itu. Yang penting hands on. Tapi bukannya repot ya kalau misalnya kita harus bikin alat, mana alat juga kan belum tentu bagus, bukan alat standar. Kita nggak pakai manekin, malah ngabisin waktu, terus kita juga makin bingung. Nah, pertanyaan bagus nih. Memang betul, bakal lebih banyak ngabisin waktu dan bisa jadi malah nambah bingung. Salah satu contohnya kalau lo mau OSCE hacking, itu kan mau ngejahit kulit manusia ya ceritanya. Kira-kira gimana media latihan yang enak? Bisa sih pakai kanebo basah, tapi teksturnya kan beda. Nah, pas banget hari ini gue baru dikirimin hacking set dari Hyra Store. Ini packagingnya bener-bener proper, dan lihat deh, kayak kulit manusia asli. Teksturnya juga keren banget, bisa menyerupai kayak gitu. Udah gitu dapat banyak gratisan lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi deket-deket ini OSCE hacking, boleh banget nih beli di Hyra Store.